Presiden Prabowo Subianto meresmikan implementasi mandatory biodiesel B50 bahan bakar dengan komposisi 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Melalui kebijakan ini, Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel dengan campuran hingga 50%. Presiden menyampaikan pencapaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Selain menjadi pencapaian teknologi, kebijakan ini juga dinilai memberi dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Penggunaan biodiesel berbasis sawit disebut akan mengurangi ketergantungan terhadap solar impor, sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas sawit yang selama ini menopang perekonomian Indonesia. Implementasi B50 juga diharapkan mendorong peningkatan nilai tambah industri sawit, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani. Berbicara soal angka, penghematan yang dihasilkan dari kebijakan ini ternyata cukup besar. Presiden menyebut dengan berkurangnya impor solar, Indonesia diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 170 triliun rupiah. Dana ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak. Katakanlah CPO harganya di luar rendah dan negara lain tidak mau, ya udah Pak, sebagian kita sisihkan aja untuk kita bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera. B50 bukan sekedar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri. Terlepas dari capaian hari ini, Presiden mengingatkan keberhasilan B50 tidak lahir dalam waktu singkat. Menurutnya program ini merupakan hasil keberlanjutan kebijakan yang telah dirintis hampir 2 dekade oleh pemerintahan sebelumnya. Program biodiesel pertama kali dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, kemudian dilanjutkan pada era Presiden Joko Widodo, sebelum akhirnya mencapai tahap implementasi B50 pada tahap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai pembangunan harus dipandang sebagai sebuah estafet yang berkesinambungan dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghargai setiap hasil pembangunan serta mengutamakan kerjasama dalam melanjutkan program strategis nasional. Di balik keberhasilan ini, Presiden juga memberikan apresiasi kepada Kementerian SDM, PT Pertamina, serta para peneliti dan ilmuwan yang bertahun-tahun mengembangkan program biodiesel nasional hingga mencapai tahap B50. Presiden menilai keberhasilan ini menjadi bukti kemampuan anak bangsa dalam menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi ketahanan energi nasional. Atas dasar itu, Presiden meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Utama Pertamina, serta jajaran terkait untuk menyerahkan nama-nama pihak yang berjasa agar dapat diusulkan menerima tanda kehormatan negara atas dedikasi mereka dalam memperkuat kemandirian energi Indonesia. Melalui B50, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pelopor energi berbasis sawit di panggung dunia, sekaligus melangkah lebih pasti menuju kemandirian energi nasional.